Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai penjuru tanah air berlangsung meriah. Khawatir diracun, makanan untuk Muhammad Nazarudin diperiksa ketat. Jelang laga timnas senior melawan timnas U23, warga mulai berburu tiket pertandingan. Selamat petang, saudara. Hari kemerdekaan berarti juga hari bahagia bagi sebagian narapidana di lembaga pemasyarakatan, tidak terkecuali para koruptor yang mendapatkan pengurangan masa hukuman, bahkan dibebaskan dari penjara. Dan seperti biasa, tim Safari Ramadan Liputan 6 mengajak Anda jalan-jalan. Kali ini ke Tasikmalaya berburu pakaian di sebuah sentra bordir. Anda menyaksikan Liputan 6 petang selengkapnya. Saya Joy Astro. Saudara, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66 pagi tadi berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam upacara ini, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri kembali tidak hadir di Istana Merdeka. Peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus berlangsung tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara juga dihadiri Wakil Presiden Budiono dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Tampak sejumlah mantan wakil presiden hadir dalam upacara ini, sementara mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan B.J. Habibie tidak hadir. Dalam upacara yang berlangsung hikmat ini, hanya tampak suami Megawati yang juga Ketua MPR Taufik Kemas. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar dan diikuti dengan upacara penurunan bendera petang nanti. Dan saudara, jelang upacara penurunan bendera merah putih sore ini di Istana Negara dan sebagai rangkaian acara peringatan 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar Parade Budaya Nusantara. Bagaimana parade ini berlangsung dari Istana Merdeka? Reporter kami dari SCTV Jati Dharma siap melaporkannya. Jati, silakan laporan Anda. Ya, Joy dan juga saudara, benar sekali pada sore hari ini menjelang upacara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta, diadakan sejumlah acara kesenian atau pertunjukan seni-seni dari seluruh Nusantara. Salah satunya yakni adalah marching band yang saat ini sedang berlangsung, yaitu dari kelompok marching band Madah Bahana Universitas Indonesia yang sedang mempertunjukkan kebolehannya di Istana Merdeka untuk memberikan tontonan kepada para tamu undangan yang telah hadir di Istana Merdeka untuk mengikuti jalannya upacara penurunan bendera yang akan berlangsung sesuai jadwal nanti pukul 5 sore. Dan selain marching band dari Universitas Indonesia, ada juga marching band dari PT Semen Gresik, kemudian ada kesenian massal dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, kemudian dari Kalimantan Barat, dan juga dari wilayah Indonesia paling timur, yakni dari Papua. Sementara itu juga para seniman yang mempelajari karawitan Bali juga akan ditampilkan dalam pertunjukan kesenian pada sore hari ini. Dan ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yakni sekitar tadi pukul 3 telah dimulai dan akan berakhir menjelang upacara penurunan bendera pada pukul 5 sore nanti. Dan kami informasikan juga bahwasannya pada sore hari ini pengamanan masih cukup ketat ya di sekitar Istana Merdeka Jakarta, yakni gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, TNI, dan juga pasukan pengamanan Presiden. Seperti yang terlihat di sekitar saya ini, banyak sekali petugas pengamanan dari Pas Pampres sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Nanti kami akan menginformasikan secara langsung upacara penurunan bendera di Istana Merdeka ini. Namun ada satu hal yang perlu disayangkan, saudara, walaupun ini merupakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-66 dan pertunjukan ini memang diadakan untuk memberikan hiburan atau memperingati, namun banyak sekali masyarakat yang tidak bisa menyaksikannya secara langsung, tapi hanya bisa menyaksikannya dari jarak yang cukup jauh. Kami akan melaporkannya secara langsung kepada Anda dari Istana Merdeka. Kita kembali dulu ke Joy Astro di studio. Terima kasih rekan Jati Dharma melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Berbagai peristiwa mewarnai upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Sejumlah orang menggelar peringatan itu di tempat yang tidak lazim, seperti di gunung berketinggian hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Satu persatu siswa bertumbangan saat mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66.
Bukan hanya siswa, sejumlah pegawai dan guru juga jatuh pingsan. Mereka diduga lemas karena masih menjalani ibadah puasa. Walau demikian, peringatan detik-detik proklamasi berjalan lancar dengan Inspektur Upacara Gubernur Karel Albert Rarahalu. Sejumlah pecinta alam di Pindrang, Sulawesi Selatan memperingati Hari Kemerdekaan dengan cara lain. Mereka mempersiapkan bendera berukuran 6x22 meter dan mengaraknya keliling kota sebelum membawanya ke Gunung Paleteang, Pindrang. Meski berpuasa, mereka dengan bersemangat mendaki gunung yang terletak lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut itu. Dengan memakan waktu 2 jam untuk sampai puncak, para pecinta alam ini kemudian menggelar upacara bendera dengan khidmat. Ini bentuk partisipasi kita dan peduli terhadap kegiatan atau ulang tahun Pindrang yang ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-66. Ini dalam kondisi puasa semua? Ya, alhamdulillah puasa semua. Suasana yang lebih memprihatinkan terlihat di Sekolah Dasar Negeri Obelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar siswa ini merupakan warga negara Indonesia ex-Timor Timur. Minimnya prasarana membuat mereka merayakan kemerdekaan di halaman rumah milik warga yang dijadikan gedung sekolah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Ya, saudara, peringatan Hari Kemerdekaan berarti hari bahagia bagi sebagian narapidana karena mereka pada hari ini mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi. Tidak terkecuali para koruptor yang dihukum karena mencuri uang negara dan juga sejumlah narapidana kasus terorisme. Karena mendapat remisi ada narapidana yang langsung bebas. Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Cipinang, Jakarta, selain diikuti pegawai dan staf, juga diikuti ratusan narapidana. Sebagian berbahagia karena mendapat berkah hari kemerdekaan, yaitu remisi. Tahun ini, napi di Cipinang yang mendapat remisi 922 orang. Di antara mereka yang beruntung itu adalah Urip Trigunawan, jaksa penerima suap dalam kasus BLBI yang mendapat remisi 4 bulan. Juga beberapa koruptor lain, seperti Antoni Zedra Abidin, Yohanes Wawaruntu, dan ECW Nelo. Pak Urip berapa bulan Pak dapat remisi Pak? Kalau dapat Trigunawan 4 bulan. Kalau Tambunan kan tidak di sini, kita tidak tahu. Kalau Tambunan ada di rutan. Ya, Urip ini sudah berapa kali dapat remisi Pak? Kalau tidak salah ini kan Selain koruptor, 16 narapidana terorisme juga menerima remisi, seperti Purnomo alias Haris alias Arman yang menerima remisi 5 bulan dan Muhammad Jibril Abdul Rahman. 647 napi di LP Kesambi, Cirebon mendapat remisi antara 1 sampai 6 bulan. 18 orang diantaranya langsung bebas pada tanggal 17 Agustus ini. Belasan napi lainnya yang tidak mendapat remisi adalah mereka yang berstatus tahanan, belum memenuhi syarat, melanggar tata tertib, serta yang terpidana seumur hidup dan terpidana mati. Antara lain Ferry Idam Henansyah alias Rian, pembunuh sadis dari Jombang yang menghabisi belasan orang. 21 napi di Lapas Garut, Jawa Barat langsung bebas karena mendapat remisi. Mereka adalah sebagian dari 368 napi yang mendapat remisi umum berkah Hari Kemerdekaan RI. Setelah dari sini saya mau kerja apa aja yang kerja yang halal. Di Lapas Bima, Nusa Tenggara Barat, penerima remisi berjumlah 51 narapidana. Setelah mendapat remisi, 9 narapidana langsung bebas. Tim Liputan SCTV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Harapan masyarakat bahwa Nazarudin bakal membongkar semua orang yang terlibat dan menikmati uang dari berbagai proyek yang ditanganinya bakal tidak terwujud. Nazarudin akan mengakui perbuatannya dilakukan sendiri asal keluarganya dilindungi. Penangkapan Nazarudin dan pemulangannya yang mewah memberi harapan kasus suap Wisma Atlet dan skandal proyek-proyek yang ditangani Nazarudin dan diduga melibatkan sejumlah elit Partai Demokrat akan terungkap. Namun, harapan itu hanya harapan kosong. Nazarudin tidak seberani yang masyarakat kira. Dia nggak mau ngomong lagi mengenai partai atau apapun juga di dalam BAP. Terus dia bilang, dia juga tidak mau ngomong mengenai KPK. Jadi pemeriksaan besok itu cuma dia mau jawab satu, Pak, masukin aja saya dalam penjara, asal istri saya nggak tahu apa-apa, itu dilindungi. Oh, jadi itu aja, dia mau cepat dan cuma dia sendiri yang bersalah, itu kata-kata dia. Kondisi Nazarudin sendiri hingga kini kurang begitu baik. Nazarudin dikabarkan tertekan dan stres.
Karena itu, pihak Makobrimob berusaha menjaga Nazarudin agar tetap sehat, di antaranya dengan memeriksa semua makanan yang diberikan untuknya dengan ketat. Coba ya sama pengantarnya, nah, kemudian ya sama petugas rutannya suruh nyoba juga, artinya ya pengantarnya suruh nyoba, coba dilihat beberapa saat atau antara waktu 20 menit baru dimasukkan ke dalam. Tidak semua orang diperbolehkan masuk untuk menjenguk Nazarudin. Hingga kini, baru kuasa hukumnya saja yang diperbolehkan menemui Nazarudin. Sepupu Nazarudin M. Nasir yang hendak menjenguk Nazarudin tak diperbolehkan masuk rutan. Apakah benar Nazarudin selama di tahanan mengalami proses pencucian otak atau brainwashing sehingga dia tidak mau melibatkan orang lain? Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.